Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu dengan saya Anissa Maulidiah yang dalam kesempatan ini akan menjelaskan tentang core value ASN, yaitu berorientasi pelayanan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, fungsi ASN adalah 1. Sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Apa sih berorientasi pelayanan itu? Berorientasi pelayanan dalam hal ini berarti ASN wajib memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan, ASN harus fokus pada kepuasan publik. Dalam hal ini yaitu masyarakat, sebab masyarakat merupakan stakeholder utama dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam memberikan pelayanan, ASN dituntut untuk tepat dan cepat, sehingga masyarakat dapat merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Sebagai ASN, kita wajib untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan memahami apa yang diperlukan oleh masyarakat, kita dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada mereka. Selanjutnya, kita juga wajib bersikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga yang gak kalah penting yaitu kita harus selalu melakukan perbaikan terus-menerus tiada henti, sehingga kepercayaan masyarakat kepada ASN dapat terus meningkat. Prinsip pelayanan. Yang pertama yaitu partisipatif. Dalam hal ini, pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil atas pelayanan publik yang diberikan. Yang kedua yaitu transparan. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, pemerintah harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala informasi terkait dengan pelayanan publik. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk bisa mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga yaitu responsif, di mana pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Yang keempat yaitu tidak diskriminatif. Dalam memberikan pelayanan, pemerintah tidak boleh memihak kepada siapapun. Semua masyarakat diberikan hak yang sama untuk menyampaikan pengaduannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mudah dan murah. Mudah artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Kemudian murah artinya yaitu biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan harus terjangkau oleh seluruh warga negara. Yang selanjutnya yaitu efektif dan efisien. Nah, dalam menyelenggarakan pelayanan publik, pemerintah harus mengutamakan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu aksesibel, di mana pelayanan publik ini harus diselenggarakan secara baik yang dapat dijangkau oleh seluruh warga negara yang membutuhkan, dalam arti baik dari segi fisik maupun non-fisik. Kemudian ada prinsip akuntabel. Nah, dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Yang terakhir yaitu berkeadilan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara lainnya. Contoh bentuk perilaku pelayanan prima yang dapat dilakukan oleh seorang ASN guna meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja ASN. Yang pertama yaitu dengan menyapa dan memberi salam kepada masyarakat. Yang kedua yaitu ramah dan senyum kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu pelayanan yang cepat dan tepat waktu. Yang keempat yaitu kita harus selalu bisa mendengarkan aduan dari masyarakat dengan sabar dan aktif menjelaskan secara jelas. Yang terakhir yaitu tidak lupa kita harus selalu mengucapkan terima kasih kepada masyarakat. Masyarakat sebagai stakeholder utama dalam sistem pemerintahan memiliki peran penting dalam pelaksanaan pelayanan publik. Yang pertama yaitu sebagai penyusunan kebijakan, yang kedua sebagai penyusunan standar pelayanan dan maklumat pelayanan, yang ketiga yaitu sebagai pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, dan yang keempat yaitu penyampaian dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Nah, yang terakhir, kita sebagai seorang ASN memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Mengabdi bukan hanya sekedar tugas, tapi panggilan hati untuk melayani dengan sepenuh jiwa. Bangga melayani bangsa. Sekian dan terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.